Honda Odyssey tahun 2018 dan pemakaiannya 2019 sobat. Jadi ada perbedaan di grill serta ada chrome di bawah dan DRL-nya juga sudah pakai yang model sipit seperti ini. Kenapa bagasinya sedalam ini sobat? Karena dia itu bisa dibuat melipat bangkunya. Slidingnya kita mundurin dulu, terus ottomannya kita buka. Tuh. Benar-benar bisa nyantai. Ini K24 tapi versi yang Earth Dreams. Jadi yang Earth Dreams ini K24 ya. Ternyata nggak cuma buat truk, buat balap, buat mobil keluarga senyaman ini juga enak ternyata. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino dan hari ini aku mau bawain sobat first time di channel Koko Mobil Honda Odyssey tipe yang terbaru. Sobat penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, ini adalah Honda Odyssey tahun 2018 dan pemakaiannya 2019 sobat. Jadi tipenya udah yang dapat yang facelift ya. Kita bisa tahu dari mana? Bisa tahu tuh dari velgnya sobat. Jadi di bagian velgnya kelihatan yang udah modelnya udah ganti. Kemudian di sini juga di tampak depan itu ada perbedaan di grill serta ada chrome di bawah dan DRL-nya juga sudah pakai yang model sipit seperti ini. Jadi desainnya ini mengikuti desain Honda yang terbaru, jadi bahasa desainnya cukup bagus. Dan kalau kita lihat kondisinya, warna hitamnya benar-benar bagus ya. Dari catnya kelihatan bagus, tinggal perlu di detailing aja, gampang nanti sama Google. Tadi kita bisa urusin karena kita ada di Surabaya dan Jabodetabek juga. Nah, main ke belakang ini lampunya juga udah sedikit baru di sebelah sini, ada sedikit perbedaan serta ada list chrome di bawah tambahan. Nah, mumpung kita muter di belakang, aku pengen tunjukin bagasinya ya sobat seperti apa. Nah, ini jadi yang menjadi keunikan dari Odyssey ini adalah bagasinya ini dalam banget ya sobat. Kenapa bagasinya sedalam ini sobat? Karena dia itu bisa dibuat melipat bangkunya. Aku terus terang belum belajar ya. Kita coba lipat dulu satu-satu. Nih ya. Jadi Honda itu kan pinter masalah packaging kursi ya biasanya. Kita cek dulu ya bagian sini. Kita majukan dulu yang depan. Nah, ini ya kita coba majukan bangkunya. Kita cek. Nah, sini tuh dia ini bisa tarik ke belakang. Tuh. Jadi kenapa dalam banget? Memang tujuannya dia itu untuk tuh. Cakep ya. Jadi bagasinya bisa gede banget dan kursi itu masuk ke dalam bagasi sobat. Jadi kenapa bagasinya dalam banget? Tujuannya untuk itu. Nah, setelah bangku yang belakang ini kita lipat, sekarang aku ingin tunjukin fiturnya yang super keren banget yaitu legroomnya yang super panjang. Jadi kalau tadi bangku belakang dilipat, relnya yang ada di bawah bangku baris ketiga itu bisa kita pakai untuk kursinya ini. Kita coba ya, aku pelajarin dulu. Aku terus terang belum pelajarin sama sekali. Ini ottomannya kita lipat dulu. Nah, ini bisa sampai ke belakang di tempatnya bangku baris ketiga tadi. Jadi itu adalah fitur yang luar biasa, bahkan mungkin bisa lebih belakang daripada Alphard sekalipun. Tuh, armrestnya juga semua kanan kiri adjustable ya. Jadi benar-benar adjustable semua. Tinggi armrestnya, bahkan senderannya ini bisa lipatnya, bisa recline-nya itu bisa dua level sobat. Jadi bisa dua level tuh di sini, dan kemudian juga ada lagi level yang ada di bawahnya. Jadi bisa benar-benar fleksibel banget. Tuh, cakep ya. Tuh, ottomannya juga langsung otomatis buka. Oh, ini untuk kursinya bisa ke kanan kiri. Jadi ini kalau kita kursi posisi di tengah, dia bisa maju mundur jauh. Tapi kalau kita misalnya di agak depan, kita bisa coba kita atur. Oh, ini ottoman. Nah, ini nih bisa ke kanan kiri. Tuh, cakep ya. Ini bener-bener deh, mobil ini tuh luar biasa lah. Jadi bilang luar biasa banget sobat. Packagingnya itu nggak umum lah tanda kutip gitu. Bener ya, kita bisa lihat tuh. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Terus kita mundurin. Kalau paling enak sih menurut Koko ya, slidingnya kita mundurin dulu, terus ottomannya kita buka. Benar-benar bisa nyantai. Ini adalah salah satu selling point dari Odyssey. Kenapa waktu itu Honda benar-benar masukin yang full spec ke Indonesia? Karena ada spek di bawah ini, dan sehingga Koko kursinya cuma pakai bench yang model 8 seater gitu. Udah cakep ya, kelihatan di sini
kondisinya. Ini benar-benar cuman agak kotor aja sih, tinggal detailing udah kondisinya bakal cakep banget. Itu sobat. Jadi interior udah kita bahas. AC-nya di sini bahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kisi di belakang. Jadi 2 masing-masing, 2 juga di belakang, kanan sendiri, kiri sendiri. Jadi udahlah dijamin bener-bener puas banget jadi penumpang di mobil ini. Nah, tadi kita udah ceritain, oh iya ininya juga rendah banget ya, lebih rendah dari Alphard. Jadi untuk kita pijakan kaki itu jauh lebih gampang, sangat rendah sekali. Koko excited ya, karena mobil ini pertama kali loh masuk di channel Koko Mobil. Thank you untuk pemiliknya udah percayain ya, untuk dibantu jual serta direkamkan oleh tim Koko Mobil. Sekarang kita buka ruang mesinnya sobat. Nah ini mesin yang legendaris, sobat semua pecinta Honda pasti suka nih. Ini adalah mesin yang K24 sobat. Kita cek dulu. Tuh, ini K24 tapi versi yang Earth Dreams. Jadi yang Earth Dreams ini dia punya horsepower yang dimasukkan di Indonesia lebih rendah, tapi torsinya lebih tercapai di RPM yang agak bawah. Di sekitar 3000-an RPM itu sudah mencapai torsi maksimal. Nah, ini 175 horsepower speknya, jadi agak sedikit di bawahnya CR-V Accord yang pada tahun yang sama. Torsinya tapi lebih gede, 200 hampir 230 Nm dan dicapai di putaran lebih rendah. Dan ini adalah kombinasi terunik di Indonesia. Dia 2400 cc K24, the only one K24 di Indonesia yang digabungkan dengan transmisi CVT dari Earth Dreams. Jadi kalau mesin ini di Indonesia itu rata-rata disandingkan dengan transmisi 5 percepatan otomatis dari Honda. Ingat ya, generasi dari CR-V yang generasi 3, generasi 4. Yang ini pakai CVT. Jadi aku penasaran gimana rasanya K24 digabung sama CVT. Kalau dari tebakan Koko, meskipun mobil ini bobotnya lumayan ya, tapi dari tebakan Koko harusnya secara konfigurasi mobil ini tarikannya cukup menarik seharusnya. Karena kalau Koko inget dari Jazz yang GK5 tuh, yang pakai CVT dengan 1500 cc, jadi konfigurasi yang wajar, yang normal, Jazz saja bisa lebih kencang daripada rival-rivalnya secara feeling pemakaian ya. Koko yakin seharusnya ini juga dengan 2400 cc nya bisa sangat baik larinya. Oke sobat, kita mau coba jalan, kita tes jalan, kita nyetir. Koko penasaran banget rasanya gimana. Let's go. Oke, sobat, mantep nih. Audisi 2018 ya, pemakaian 2019. Nah ini kilometer di depan kita 79.032 ya, berarti setahun kalau pemakaian 4 tahun persis hampir 20.000 kilo lah. Menurut Koko sih untuk MPV segini nggak bisa dibilang dikit, tapi juga ya namanya di kota Jakarta ya, kilometernya juga tinggi. Tapi yang penting hari ini adalah kita rasain gimana rasa pakainya tuh kayak gimana tuh rasanya. Nah itu yang paling penting sih menurut Koko. Coba kita tes ya, kita cari area di sekitar sini. Ini di Jakarta Barat nih kita nih. Nah ini termasuk di Jakarta Series, jadi buat para sobat yang punya mobil yang pingin dibantu jual, lokasinya di daerah Jakarta, Tangsel, manalah Jabodetabek semuanya. Kita juga punya tim sekarang di Jabodetabek gitu, dan kita juga datang dari Surabaya sering banget, mungkin hampir setiap bulan, jadi bisa kita videokan, fotokan, rekamkan. Tenang aja sobat, kita bantu jual mobil sobat dengan harga yang terbaik dan biayanya itu 0 rupiah untuk titip jual di kita. Nanti kalau mobilnya laku lagi kita baru sobat bantu-bantu kasih kita komisi. Kalau nggak laku nggak usah sobat, nggak ada biaya sama sekali, bener-bener kita gratis 0 rupiah. Nanti kalau laku baru komisi gitu ya sobat. Nah bandingannya untuk sebuah Honda cukup empuk ya, empuk untuk sebuah Honda, bener-bener, dan senyap juga, bandingannya juga senyap, serta tadi sesuai dengan tebakan Koko itu mesin K24 nya dengan CVT nya juga responsif ya, dan CVT nya Honda itu sweet, selalu aku bilang sweet ya. Kenapa? Karena begitu kita injek kemudian kita nyantai ngelunyurnya itu kayak smooth gitu aja. Agak beda sih sama CVT yang lain. Honda itu selalu punya apa ya, tuh feeling sama kakinya itu rasanya enak, serius. Kalibrasinya mungkin ya, secara program CVT-nya itu kalibrasinya enak gitu, dan aku suka banget. Wah ini empuk sih untuk sebuah Honda sih, serius. K24 ya, ternyata nggak cuma buat drag, buat balap,
buat mobil keluarga senyaman ini juga enak ternyata, kehalusannya masih bisa dapat. Dan K24 mana sih yang nggak badak gitu ya, oli bocor aja, oli ngerembes aja bener-bener jarang loh di K24 tuh sobat. Jadi kondisinya cakep nih, kaki-kakinya tadi lewat jalan yang banyak keriting juga, ada bunyi-bunyi. Jadi kilometernya mungkin kilometer naik tol nih, jadi mesin dan kaki-kakinya masih sangat sehat serta mobilnya juga terawat. Cuman sedikit kotor aja, tinggal detailing gampang. Tuh, ini kita mode eco ya, matikannya udah enak loh di eco. Coba kita matikan ekonnya. Tuh, kenceng juga. Terus ada pedal shift juga. Tuh jalan keriting ya, kita coba di jembatan keriting. Enak kok. First time ya pakai Odyssey, jadi penasaran aja sama kombinasi mesin. Dan bobot setirnya tuh agak berat ya, agak berat untuk dibandingkan dengan MPV yang kecil. Tapi ya memang ini bukan MPV kecil, tapi enak ini. Beratnya tuh berat mantep, lincah, dan aku suka dengan kombinasi seperti ini. Dan ini nggak kerasa kayak MPV gede yang di belakangnya ada Ottoman seat 2. Ini kerasanya sih bener-bener lincah tapi lembut gitu. Unik nih Honda, enak sih ini buat bawa keluarga keluar kota sih, cakep. Presisnya juga dapet kan, modelnya yang 2 tahun muda. Enak nih. Odyssey tipe yang tertinggi, aku nggak hafal tipenya apa, setingkat aku cuma ada 2, standar sama yang advance. Ini yang paling advance nih, yang paling bagus. Tuh, buat sentek-sentek juga masih nyolot juga tarikan. Cakep sih ini. Dan sobat, buat sobat yang penasaran harganya, cek di kolom deskripsi. Karena setelah kita cek ya, karena mobil ini kebetulan diiklankan dari beberapa minggu lalu, kita cek marketplace seorang jualan mobil dengan kondisi kayak gini, ini salah satu yang termurah. Memang populasinya nggak banyak, tapi ini salah satu yang termurah, bahkan mungkin termurah gitu. Jadi sobat kalau dapat barang ini worth it banget ya harganya, karena pemiliknya nggak minta pakai mahal. Sobat langsung tawar aja kalau tertarik. Ini nyaman, serius nyaman nih. Jujur aja, dibanding Serena Foxy ini jauh lebih mantep. Naikan dia kayak lebih apa ya, lebih nancep gitu loh, lebih nancep, nggak kayak kerasa apa ya. Serena Foxy itu di belakang masih pakai torsion beam, kalau ini Koko jamin pasti pakai multilink, udah kerasa beda kelembutannya gitu. Nih kita posisi tidur nih, kita cek misalnya kayak gimana berarti. Tuh lembut di belakang, nggak ada kerasa mantulnya sama sekali di penumpang tuh. Tarikan juga cakep juga. Udahlah, mobil enak kayak gini, lincah lagi disetir, nggak kerasa kayak mobil gede gitu, padahal gede dimensinya. Itu aja sobat, Odyssey 2018 pemakaian 2019, kilometer 79,034 di depan kita sekarang. Mobilnya kondisi bagus banget secara mekanikal dan secara fisik. Cat-catnya semua interior tidak ada yang sobek, kulitnya super empuk banget, makan enak nih kursinya. Itu aja sobat, see you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye bye.